Ya, hari ini kita masuk lagi di pertemuan kedua mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Materi hari ini kita lanjut dengan materi pertemuan pertama semalam dengan hari ini judul Konsepsi Negara Hukum Demokratis. Ya. Jadi dalam suatu pembentukan negara, apalagi negara itu berdasarkan hukum, ya seperti kita ya, seperti negara Indonesia, Malaysia segala macam, itu negara-negara berdasarkan hukum. Lain halnya dengan sistem kerajaan yang negara berdasarkan titah raja, perintah raja dan segalanya. Jadi kalau yang berdasarkan hukum itu diakui dan tidak peran sistematis demokratis menjadi urgent, ya. Tidak urgent itu berarti tidak terlalu mendesak. Ya, peran sistem demokratis itu tidak terlalu mendesak. Jadi demokratis itu ada atau terjadi jika memang sudah terlalu genting. Ya, bedanya ya. Kalau mendesak itu berarti memang harus dilakukan. Kalau genting itu berarti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Ya, kalau kalian ada membaca atau mendengar sejarah Indonesia 98, ya, reformasi 98 itu pada saat itu mantan presiden kita Soeharto itu sudah tidak ada lagi jalan keluar lain, ya, selain daripada dia harus mengundurkan diri karena sudah banyak terjadi kerusuhan, kericuhan di beberapa wilayah negara, ya, yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi, baik itu oleh dulu namanya ABRI, ya, kalau kita kenal dulu namanya ABRI. Dulu tidak ada TNI, tidak ada Polri, semuanya satu, ABRI. Ya, jadi dulu ketegangan politik di dalam masyarakat sudah tidak terkendali. Makanya pada saat itu mau tidak mau, ya, Presiden Soeharto itu harus melakukan keputusan untuk mundur dari jabatannya, sehingga pada saat itu naiklah wakil presiden Bapak B.J. Habibie. Ya, kalau kita ketahui Presiden Soeharto merupakan presiden paling lama masa jabatannya. Itu sekitar lebih kurang 26 tahun lebih, atau lebih kurang 30 tahun kita bilang, ya. Ya, kalau kita ketahui itu wakil presidennya aja ada lebih dari 10 orang. Ya. Diganti. Jadi pada masa dulu wakil presidennya itulah yang berperiode. Kalau sekarang memang berdasarkan periode keseluruhannya antara presiden dan wakil presiden. Jadi setelah masa Presiden Soeharto itu ditetapkan bahwa masa jabatan seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu 1 kali periode 5 tahun, dan setiap calon itu hanya bisa 2 periode memimpin. Ya, mohon maaf, bukan 2 tahun tapi 2 periode memimpin. Jadi nggak boleh lebih. Makanya kalau kita dengar sekarang ini isu-isu mau pemilihan umum di tahun yang akan datang 2024, yang heboh Bapak Jokowi diminta 3 periode. Ya, udah diajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi tapi ditolak karena sudah mendapatkan ketetapan melalui undang-undang dan undang-undang dasar bahwa presiden itu 2 periode. Kalau sampai presiden 3 periode, maka akan terjadi pergeseran dari undang-undang. Dan saat ini juga Presiden Jokowi juga sadar, makanya dia tidak pernah bilang dia mau 3 periode. Ya, itulah seorang presiden yang betul-betul tahu aturan, tidak mementingkan jabatan, tapi memang mementingkan tugas dia. Tugas dia 10 tahun, ya 10 tahun selesai. Nanti pemilihan akan ada calon-calon baru. Ya.
Kita lihat selalu, saya selalu kalau bilang sama mahasiswa saya ada pemilihan apa itu, lihat rekam jejak yang kita mau pilih. Caleg misalnya, kalian misalnya bisa milih caleg, maka kalian lihat, kalian bisa lihat, kalian nggak perlu cari tahu di lapangan. Kalian buka situs KPU, kalian lihat rekam jejaknya, ya, pendidikan dia tamatan mana, ya, S1 S2 yang di mana, catatan politiknya gimana, catatan kriminalnya gimana, itu ada semua data lengkap. Jangan, kalau saya bilang, jangan pula kalian dalam memilih itu beli kucing dalam karung. Ya, kalian beli kucing dalam karung di pasar, dibilang kucing, sampai rumah rupanya anak tikus atau tikus, karena nggak boleh dibuka karungnya. Ya. Itu juga kayak gini, kita memilih calon, kalian lihat hanya fotonya, oh ganteng, oh titelnya banyak, gelarnya banyak, udah bagus ini. Nggak tahu kalian dalamnya, biodatanya gimana, ya. Itu memang harus, kita sebagai mahasiswa harus cerdas. Nggak bisa lagi kalau kalian baru tamat SMA dulu memilih, ya iyalah kalian nggak ngerti aturannya. Tapi kalau kalian sudah duduk di bangku kuliah, kalian ngerti, maka harus kalian pelajari cara-cara memilih. Kalian buka situs KPU Medan atau KPU mana daerah kalian. Ya, kalau kalian tetap di sini, berarti kalian nggak bisa milih DPRD-nya dan DPR-nya. Paling kalian bisa memilih presidennya. Kalau KTP kalian bukan Sumatera Utara atau bukan Kota Medan, ya. Tapi kalau kalian Sumatera Utara, misalnya kalian Beras Tagi, Tanah Karo atau di Nias atau di mana, kalian bisa milih untuk DPD-nya dan pusatnya. Jadi demokrasi tanpa pengaturan hukum akan akan kehilangan bentuk dan arah. Ya. Jadi suatu negara demokrasi tanpa ada hukum di dalamnya sebagai panglima tertinggi, maka pastinya negara itu tidak akan ada arah tujuannya. Kenapa begitu? Kita lihat, ya. Kalau tidak ada hukum, maka kejahatan atau perbuatan menjadi semena-mena, gak ada lagi batasan. Ya, perempuan mau keluar malam pun takut, ya kan? Jadinya berkurung aja. Kalau udah keluar gelap pasti takut. Udah nggak ada lagi aturan. Terjadi kejahatan kepada perempuan di malam hari, kita lapor sama polisi, nggak ada aturan. Mau kayak mana? Makanya dalam suatu negara yang demokrasi harus ada aturan hukumnya yang mengatur itu untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, warga negara di dalam negaranya harus terlindungi semuanya. Ya. Semua orang harus ada pekerjaan, harus ada dapat pendidikan. Pendidikan iya, pendidikan belajar 9 tahun bahkan 12 tahun gratis. Yang tidak sekolah itu berarti bukan tidak dapat pendidikan gratis, tapi kalian yang tidak peduli akan sekolah, ya kan? Nah, kalau kalian masuk sekolah negeri, SD negeri kan gratis, SMP negeri gratis, SMA negeri gratis, ya kan? Kalau memang kita berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membayar uang sekolah mahal-mahal yang di sekolah swasta, ngapain malu ambil negeri? Sama sekolah juga dua-duanya, ya kan? Semua udah diberikan gratis, cuman kesadaran aja. Kesehatan gratis, ya. Makanya kalau ada sakit jangan sok-sokan tahan-tahan, periksakan aja. Negara sudah memberikan fasilitasnya melalui undang-undang. Kalau negara sistem kerajaan, dia berdasarkan perintah raja. Perintah raja apa? Misalnya
anak-anak harus sekolah juga 9 tahun atau 12 tahun, maka dibuat titah rajanya untuk menjaga supaya anak-anak di negara itu tetap sekolah. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa negara hukum itu tidak lain adalah sebagai konstitusi. Ya, konstitusi dalam hal ini adalah undang-undang. Ya. Negara hukum itu atau negara demokrasi itu adalah konstitusi. Adanya negara hukum, adanya negara demokrasi berarti ada konstitusi di dalamnya. Ya. Kalau kalian masuk ke suatu negara, ya, negara itu berdasarkan hukum, ada presiden, ada aturan hukumnya, ada polisi, ada tentaranya, berarti ada pengaturan hukum di dalamnya. Maka kalian harus pelajari. Sekedar tahu, nggak perlu paham, sekedar tahu, karena kalian mungkin akan lama di situ, liburan mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan, ya kan? Jangan pula kalian melanggar. Di dalam konteks modern, hukum dan demokrasi menjadi keniscayaan dalam penyelenggaraan negara. Ya. Kenapa? Karena demokrasi dianggap sangat dekat dengan konsep kedaulatan rakyat, di mana hal ini ditekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ya, kalau demokrasi itu pasti dekat dengan rakyat. Tapi kalau hukum itu melindungi rakyat. Dia tidak bersama rakyat, dia mengatur rakyat. Kalau demokrasi itu kita harus bersama demokrasi, rakyat harus bersama demokrasi. Dengan adanya rakyat di demokrasi, maka demokrasi itu jalan. Ya. Kalau adanya demokrasi, rakyat nggak peduli, rakyat nggak mau tahu, ya demokrasi nggak akan jalan. Apa contohnya? Ada pemilu nggak ada yang datang, kan nggak jalan. Pemerintah pun bingung menetapkan siapa caleg yang duduk. Toh masyarakat satu pun nggak ada yang milih, ya kan? Ada pemilihan presiden dari Sabang sampai Merauke nggak ada yang milih. Siapa yang mau ditetapkan? Partai nggak ada yang milih, presiden nggak ada yang milih, kan bingung. Makanya masyarakat itu harus peduli dengan sistem demokrasi yang ada di negaranya. Ya. Jangan kalian tidak peduli. Ada pemilu, oh udah pemilu lah, nggak mau tahu. Bahkan mungkin ya dalam hidup kalian harusnya sudah melewati 2 atau 3 kali pemilu. Tapi kalian sampai sekarang mungkin melihat bentuk TPS saja kalian belum pernah, ya kan? TPS penyelenggara pemilu, gimana kinerjanya? Dulu saya tidak menjadi petugas pun saya sering tuh lihat, nggak perlu terus-terusan situ, karena pastinya TPS itu ada di sekitar tempat tinggal kita. Kita di situ bisa juga belajar gimana sistemnya, tata kerjanya, ya. Karena di sini terjadi perkembangan zaman yang pesat. Jadi terjadinya perkembangan zaman yang pesat di dalam suatu masyarakat yang menganut sistem demokrasi, maka tuntutan juga akan semakin besar. Ya. Tuntutan pasti akan besar, semakin banyak tuntutan. Lihat perkembangan dunia teknologi. Ya, teknologi semakin berkembang. Apa dampaknya kepada kita? Tuntutannya apa? Kita mau nggak mau harus nimbangi, ganti handphone misalnya, ya kan? Hanya mereka kadang bukan untuk kerjaan. Kalau untuk kerjaan masih saya benarkan.
Kadang orang ganti handphone hanya untuk gaya misalnya. Ya. Kalau prinsip saya, mohon maaf kalau salah sama prinsip kalian, jangan jadikan ganti handphone itu sebagai gaya hidup. Ya. Tapi jadikan kalau kalian mau ganti handphone itu sebagai kebutuhan hidup. Misal kalian manajer butuh HP 3, 4 atau 5, ya nggak apa-apa, silakan. Ya kan? Atau kan bukanlah orang bilang manajer, kalian orang biasa, tapi kerjaan kalian membutuhkan HP lebih dari satu, silahkan. Tapi kalau selama pekerjaan dan kehidupan kalian hanya membutuhkan satu HP, maka gunakanlah itu. Kalau memang ingin membeli yang baru, maka juallah yang lama. Untuk apa dua-duanya? Dengan ada 2 HP, pengeluaran kalian pun akan semakin besar. Maka jangan terlalu diikuti perkembangan saat sekarang ini. Ya, yang baik boleh kalian ikuti. Belajar melalui media sosial, silakan. Ya. Banyak orang yang nggak sekolah tapi hebat, ya. Kalian pernah dengar podcast Deddy Corbuzier bahwa ahli IT-nya bahkan tidak pernah tamat SD, tapi dia jago desain komputer, desain grafis di komputer, ya. Karena sekarang memang orang-orang yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja tidak hanya melihat ijazah, tapi skill. Saya selalu bilang sama mahasiswa saya, kalau nanti kalian tamat mendapat pekerjaan, jangan pernah andalkan ijazah, tapi yang kalian jual adalah skill kalian, kemampuan kalian, apa yang kalian bisa buat. Misalnya kalian tamat daftar jadi guru, apa yang bisa kalian beri dampak kepada sekolah itu kalau kalian bergabung, ya, bukan sekedar kalian mencari kerja. Apa gagasan-gagasannya? Bahkan kalau memungkinkan kalian membuat surat lamaran, ya kalian buat situ gagasan-gagasan untuk sekolah itu lebih baik ke depannya. Ide negara hukum terkait dengan konsep Rechtsstaat atau rule of the law. Jika dikaitkan dengan literatur negara hukum dalam Islam yang dikenal dengan sistem konsep monarki, ya, enomonarki, yang berasal dari perkataan nomos yang berarti norma dan kratos yang berarti kekuasaan. Ya, jadi dalam konsep hukum Islam itu berarti berdasarkan sistem kekuasaan. Jadi kalau kalian ada tahu sejarah-sejarah kerajaan Islam, maka sistemnya sistem kerajaan, kekuasaan kerajaan. Ya, bahkan kalau sampai sekarang beberapa negara Islam juga masih sistem kerajaan. Seperti kalau kita ketahui negara Arab Saudi misalnya, masih sistem kerajaan, keturunan. Karena memang di hukum Islam dia akui sistem itu berdasarkan sistem kerajaan. Ya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Ya, jadi harus ada hubungan antara konstitusi, undang-undang dengan kedaulatan rakyat. Apa maksudnya? Bahwa kedaulatan rakyat, kehidupan rakyat dalam suatu negara harus diatur dengan undang-undang. Ya, kalian kalau buka undang-undang di internet, undang-undang tentang apapun kalian cari ada, dan buat di Google. Undang-undang pendidikan nasional ada. Undang-undang pendidikan tinggi ada, undang-undang kesehatan ada, apalagi yang terkait hidup kalian. Undang-undang perlindungan tenaga kerja ada.
Sekarang undang-undang cipta kerja namanya. Ya, buat ayo undang-undang perlindungan tenaga kerja, nanti diarahkan ke undang-undang cipta kerja. Ada. Jadi segala aspek hidup kalian ada diatur di undang-undang. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang demo, baca dulu itu agar kalian gak malu. Ya. Saya pernah lihat, lupa saya kampus mana, Andalas atau di mana itu, yang masalah ombudsman. Ya. Yang pembicaranya Bapak Mahfud MD. Dia nanya heboh tentang ombudsman. Mahfud MD hanya meluruskan, saya ingin tahu dulu apakah saudara ngerti tentang ombudsman. Ternyata nggak ngerti. Dia mengkritik ombudsman, menyampaikan pendapat-pendapatnya tentang ombudsman, tapi dia nggak ngerti. Maka kalian jangan jadi seperti itu. Jadilah kalian mahasiswa yang cerdas. Ya. Kalau kita ingin mendebatkan sesuatu kepada seseorang, maka kita harus kuasai dulu. Ya, jangan apa yang kita tanya pun kita nggak tahu. Nggak tahu tuh maksudnya bukan apanya. Pengertian dasarnya yang ingin kita tanya itu apa nggak tahu. Ya, contohnya seperti ini misalnya. Pak, gimana penerapan hukum di pengadilan di beberapa media elektronik yang ditayangkan sekarang ini? Kenapa seperti yang melanggar? Jadi saya tanya balik, kamu ngerti nak tentang hukum itu apa? Enggak tahu. Jadi kenapa kamu bisa bilang penerapan hukum itu melanggar? Ya, jadi kalian harus ngerti dulu hukum ini apa, gimana seharusnya hukum ini diterapkan. Baru kalian lihat proses peradilan yang ditayangkan di TV melanggar enggak. Ya, bukan dengar kata wartawan melanggar ya kita bilang melanggar. Kita orang smart, punya pemikiran, punya daya analisis sendiri. Ya, kalau di dunia hukum kalian pergi ke pengadilan, kalian jadi saksi, berarti kalian yang melihat dan mendengar atau menyaksikan langsung kejadian. Ya. Tapi kalau kalian hanya bermodal katanya, kata dia, kata si Anu, itu nggak laku di pengadilan. Makanya pastikan kalian kalau mau bantu kawan menjadi saksi di pengadilan, kalian betul-betul tahu masalahnya. Kalian lihat sendiri masalahnya, bukan kata kawan kalian, bukan diceritakan kawan kalian. Ya, kalian melihat sendiri, kalian saksikan sendiri. Kalau kalian cuma katanya, itu nggak ada kekuatannya. Kalau di hukum ini nggak ada kekuatan yang seperti itu. Ya. Ya, ada beberapa alasan kenapa suatu pemerintahan menerapkan sistem demokrasi. Ya, yang pertama, karena demokrasi menyediakan ruang bagi partisipasi secara luas dan otonom bagi setiap individu. Ya, jadi kenapa orang memilih demokrasi? Bahwa demokrasi ini suatu sarana yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, kita sangat dibebaskan sekarang, mau ngadu apa aja bisa, dari Facebook, dari Instagram, langsung. Ya, ke kantor wali kota kalian mau menyampaikan pendapat, silakan. Ada Instagram wali kota Medan. Pak, kenapa ya jalan di
daerah ini terlalu rusak, banyak bolong-bolongnya. Setelah kalian buat itu, kalian kirim fotonya. Ini Pak, bolong semua. Sangat berbahaya bagi pengendara roda 2. Ya, harus ada bukti kalau kalian ingin bilang sesuatu. Yang kedua, kontrol dan pengawasan politik. Ya, jadi keuntungan menggunakan sistem demokrasi yang kedua, kontrol dan pengawasan politik. Bahwa dalam pelaksanaan demokrasi ini ada kontrol dan pengawasan terhadap sistem politik yang ada. Kenapa? Karena partisipasi politik juga bersinggungan dengan sistem pengawasan. Jadi politik harus ada pengawasnya, harus diawasi. Penyelenggaraan politik, penyelenggaraan pemerintahan harus diawasi. Kalau dibiarkan tidak ada pengawasan, maka akan terjadi tindakan semena-mena, sewenang-wenang. Ya, apa contohnya pengawasan yang ada di Indonesia kita ini? Ada KPK, BPK, ya. Jadi kalau kalian jadi ASN, pejabat negara, kalian lulus PNS, ya. Jadi uang kalian itu, rekening kalian itu dipantau, harta kekayaan kalian itu dipantau oleh BPK. Ya, kalau tiba-tiba ada dana fantastis masuk ke rekening kalian, kalian harus bertanggungjawabkan. Pasti ditanyakan itu. Ya. Atau tiba-tiba nggak usah duit, tiba-tiba kalian baru kerja 6 bulan udah beli rumah cash, maka itu akan dipertanyakan dari mana uangnya. Ya. Yang ketiga, demokrasi menyediakan ruang bagi sirkulasi elit. Ya, jadi demokrasi itu memberikan ruang bagi elit-elit politik untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan melalui pemilu. Ya, sistemnya sirkulasi, maksudnya apa? Maksudnya bahwa mereka yang duduk itu nggak permanen duduk selamanya. Setiap 5 tahun sekali bisa tergantikan. Kalau memang mereka tetap terpilih, ya lanjut. Kalau enggak, mereka akan tergantikan dengan calon-calon yang terpilih 5 tahun berikutnya. Ya kan? Ada sirkulasi dia, ada perputarannya. Nah, prinsip negara demokrasi di Indonesia. Kita lihat prinsip negara demokrasi di Indonesia. Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konstitusi tertulis di Indonesia. Jadi konstitusi tertulis Indonesia, hukum yang tertulis di Indonesia itu adalah yang diakui Pancasila. Makanya selalu saya bilang yang utama itu adalah Pancasila. Kenapa? Karena dalam setiap pembuatan undang-undang di konsiderannya ada pertimbangan tentang Pancasila. Nilai-nilai yang diambil dari Pancasila. Ya. Di Pancasila, di Undang-Undang Dasar juga ada dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Jadi harus berdasarkan hukum dalam sistem kehidupan di Indonesia. Jadi kalau dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dulunya yaitu kalau kita pernah dengar pertama kali itu BPUPKI, itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Negara. Dalam sidang 1 29 Mei sampai 1 Juni 45 dan sidang 2 10 Juni dan 17 Juli 45 yang merumuskan falsafah dasar bagi berdirinya negara Indonesia pada akhirnya ditetapkan sebagai Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai dasar sudah dibentuk pada saat kemerdekaan Indonesia. Ya.
sebelum kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945. Kita merdeka 17 Agustus. Ya. Juni 6, Agustus 8, ada selisih 2 bulan. Ya, seperti kita ketahui juga Pancasila itu memiliki 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat seluruhnya ini, kelimanya ini merupakan cerminan dari hidup kita atau kebutuhan hidup kita. Ya. Jadi sila-sila itu juga mengandung nilai-nilai yang sangat fundamental atau mendasar dalam kehidupan kita. Kita lihat ketuhanan yang Maha Esa menyangkut masalah keyakinan iman seseorang. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu persamaan manusia di depan hukum. Persatuan Indonesia, bahwa dalam segala hal masyarakat Indonesia menyelesaikannya harus bersama-sama. Ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang kita aplikasikan dengan sistem pemilu. Ada presiden, DPR, MPR, DPRD, tingkat 1, tingkat 2 dan DPD. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keseluruhan dari apa yang 4 tadi harus bersikap adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Lihat, adanya hubungan yang erat antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Dalam sistem peraturan perundang-undangan kita, seluruhnya saling memiliki kaitan yang hubungan yang erat. Mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang baru yang mau dibuat, sampai ke peraturan daerah terendah, misalnya peraturan wali kota atau lurah. Ya. Jadi implementasi konstitusi di Indonesia dewasa ini jika dikaitkan dalam konteks negara hukum secara teoritis dan gagasan kenegaraan. Jadi jika dilihat dari hal itu bahwa negara Indonesia ini sudah termasuk negara hukum yang modern. Ya, negara hukum yang demokratis. Apa itu contohnya? Dari mana kita lihat? Lihat, kita selalu pernah saya bilang bahwa memiliki suku, ras, kelompok agama dan budaya yang banyak. Tapi hampir tidak ada pengaduan pergesekan antara itu, antara agama misalnya, antara budaya, ya, bisa hidup rukun. Ya. Ada yang rumah ibadah sebelahan. Seperti kalau saya bilang, kalau daerah dekat kita ini itu di daerah SMA Negeri 1, Masjid Agung dengan gereja di situ sebelahan. Kenapa bisa sebelahan? Karena memang saling menghargai. Ya. Kalau seharusnya kan, kalau menurut logika kita bisa-bisa sama-sama saling terganggu. Ya, karena Jumat orang Islam pasti ibadah, orang Kristen ada ibadah Jumat juga, ya kan? Kalau dibarengkan, kalau diajak ribut ya ribut, tapi mereka bisa satu. Jadi kalau di sistem demokrasi ini kita prinsipnya harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Saya selalu bilang, kalau dalam kalian sistem kelompok-kelompok, jangan tonjolkan tentang diri kita, tentang agama, tentang budaya kita, agar tidak
terjadi persinggungan. Ya. Kalau kalian kumpul-kumpul sesama guru, misalnya nanti kalian kerja kumpul-kumpul sesama guru, ya bahas masalah tentang guru. Gimana cara menangani anak-anak, gimana cara membuat anak-anak tenang, anak-anak lebih paham, anak-anak lebih mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Itu harus kita lihat juga. Jadi demokratisasi di Indonesia, yaitu keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi. Apa itu? Yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah. Bagaimana penyerahan itu gak ada terjadi persengketaan atau perselisihan, sehingga jalannya sistem pemerintahan itu selalu berjalan baik. Ya, setiap kota memiliki kemajuan masing-masing. Dimana kita lihat kemajuan-kemajuan itu, kita lihat dari fasilitas-fasilitas umum seperti taman kota, ya, jalan-jalan umum, jalan-jalan protokol. Itulah kita melihat perkembangannya. Sehingga kita bisa melihat bahwa sistem dari demokrasi ini berjalan. Ada aspirasi dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan kepada pemimpinnya, pada wali kota misalnya, baik secara langsung, aksi demo maupun media sosial. Semua dibenarkan asal menyampaikannya, saya selalu bilang, dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan. Kita jangan pernah menyampaikan sesuatu kepada orang dengan kesan menyalahkan, tapi memberikan pendapat. Ya, karena kalau kalian sistemnya menyalahkan sesuatu, menyalahkan sistem atau menyalahkan seseorang, maka akan terjadi pergesekan, ya, pertentangan. Dia pasti akan mempertahankan apa yang sudah diutarakannya. Jadi kalau kita hanya merevisinya, ya, merevisi berarti merubahnya sedikit, tidak keseluruhannya, maka orang pun tidak akan merasa sakit hati jika diberi pendapat. Malah dia akan merasa sangat senang. Kenapa? Karena dengan kita memberikan pendapat, dia pasti menilai bahwa masih ada yang peduli dengan apa yang ku buat, masih ada yang peduli dengan tulisanku. Berarti dia membaca tulisanku, membaca apa yang ku buat. Ya, jangan pula kalian misalnya jadi pemimpin, jadi apa, bikin sesuatu tapi tidak ada yang mengkomentari, berarti kalian nggak ada yang open terhadap diri kalian. Maka di situ jangan kalian senang, bahwa seharusnya kalian sedih. Kenapa? Bahkan masyarakat aja udah nggak peduli, nggak mau menilai kita. Ya, lebih bagus kita dinilai negatif kalau menjadi seorang pemimpin daripada kita tidak dinilai. Kalau kita tidak dinilai, berarti kesannya orang sudah muak dengan kita. Ya kan? Udahlah, bapak ibu itu udah dibilangin pun nggak juga dijalankannya. Lama-lama kan orang males lagi. Ya, lebih bagus diam. Ya, udah biarkan aja lah, suka bapak itulah, suka ibu itulah, mau ngapain dia? Toh hidup dia. Ya, kalau ketangkap polisi misalnya, urusan dia. Nah, kita tinggal, kalau dia ketangkap, kita tinggal bilang aja sama polisi gini. Nah, terbalik nanti saat kalian bermasalah, mereka nyerang kalian. Nah, maka kalau jadi pemimpin itu harus mau dengar apa pesan masyarakat. Jangan pula orang banyak komen di Instagram kita atau Instagram pemerintahan yang kita pegang.
Kan terlalu banyak komen, kalian bisu kan, nggak bisa komen, atau kalian blokir orang yang sering komen, nggak sehat. Bahkan semakin banyak orang yang memberikan pendapat, itu semakin bagus untuk membangun diri kita menjadi lebih baik. Ya, oke, sampai sinilah pertemuan kita untuk hari ini. Kita lanjut di minggu yang akan datang.